Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, video kali ini berisikan proses pembuatan video pembelajaran menggunakan 3 aplikasi pada Android, yaitu SparkPost, Pixellab, dan yang utamanya adalah KineMaster. Aplikasi yang pertama digunakan adalah SparkPost. SparkPost digunakan untuk membuat video atau gambar yang nanti akan digunakan sebagai layar utama video pembelajaran yang akan dibuat. Nah, sekarang kita sudah berada pada layar utama SparkPost untuk memilih gambar yang akan kita gunakan sebagai layar utama video. Gunakan kata kunci untuk mendapatkan gambar sesuai dengan tema materi video pembelajaran yang akan dibuat. Sekarang kita gunakan tema like untuk mendapatkan gambar dengan tema danau, karena materi yang akan kita buat adalah tekanan hidrostatis. Setelah dapat gambar sesuai dengan tema materi yang mau kita buat, hilangkan bagian gambar yang tidak perlu dengan menggunakan fitur yang ada pada bagian bawah aplikasi SparkPost. Kita juga bisa menghilangkan watermark dengan mengklik kemudian klik remove logo on this project untuk menghilangkan watermark pada gambar. Selanjutnya, sesuaikan gambar menggunakan fitur yang ada. Pertama, kita sesuaikan adalah size atau ukuran gambar. Gunakan perbandingan 16:9. Kemudian tambahkan teks yang nantinya akan menjadi teks pembuka pada video pembelajaran yang akan kita buat. Kali ini kita tambahkan teks sesuai dengan materi yang akan kita bahas dan ajar pada video pembelajaran yang akan dibuat, yaitu tekanan hidrostatis. Selanjutnya, silakan diatur jenis tampilan, kemudian animasi gerak dari tulisan yang kita inginkan. Ketika sudah selesai, silakan disimpan. Penyimpanan bisa dalam bentuk image atau gambar, pun bisa dalam bentuk video. Dan hasil akhirnya seperti ini. Aplikasi kedua yang kita gunakan adalah Pixellab. Pixellab kita gunakan untuk membuat gambar transparan atau gambar dengan format PNG. Sekarang kita sudah berada pada layar utama Pixellab. Pertama, kita atur size dari gambar yang akan kita buat, sekali lagi dengan format 16:9. Kemudian layar utamanya kita jadikan transparan, karena kita akan membuat gambar transparan atau dengan format PNG. Kemudian kita impor gambar yang akan kita jadikan gambar transparan. Karena bagian latar gambar tidak satu warna, katakanlah dalam hal ini ada selain berwarna putih, maka terlebih dahulu kita potong menggunakan fitur crop. Saat latar dari gambar sudah berwarna putih atau satu warna, kita bisa hilangkan menggunakan fitur erase color atau tulisannya
Mirase Color. Aktifkan dengan mengklik Enable, kemudian klik tanda centang. Maka secara otomatis latar gambar menjadi hilang dan gambar kita sudah menjadi gambar yang transparan, dan kita juga bisa menambahkan gambar lain untuk melengkapi gambar yang sudah kita buat. Tentunya gambar yang kita gunakan juga adalah gambar yang transparan. Ketika sudah selesai, silakan di save dengan format PNG dan ukuran 16:9, dan hasil akhirnya seperti ini. Sekarang gunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video pembelajaran yang sudah direncanakan. Klik tanda tambah untuk membuat project video baru. Dan gunakan rasio 16:9 untuk video pembelajaran yang dibuat. Sekarang sudah berada pada layar utama aplikasi KineMaster. Ada fitur audio, suara, lapisan, media. Fitur media bisa digunakan untuk mengimpor gambar atau video yang nanti akan menjadi layar utama video pembelajaran yang dibuat. Pilih gambar atau video yang akan digunakan sebagai layar utama untuk video pembelajaran yang akan kita buat. Dan kali ini gambar dan video yang digunakan adalah gambar dan video yang sudah dibuat menggunakan aplikasi SmartPost sebelumnya. Pada layar kita perhatikan gambar yang berupa background bergerak atau tidak diam. Kita bisa membuat background gambar ini diam atau tidak bergerak dengan menggunakan fitur pemangkasan pada bagian kanan atas, bagian tengah. Klik tanda sama dengan, kemudian checklist. Dan pada layar utama video yang akan kita buat tidak bergerak lagi. Nah, ini akan kita gunakan nanti sebagai pembuka pada video pembelajaran. Selanjutnya kita tambahkan background gambar pada layar utama video pembelajaran kita. Ini kita gunakan nanti sebagai layar selama video pembelajaran ini berlangsung. Baik, kita setting dulu. Kita perpanjang sesuai durasi video yang kita inginkan. Selanjutnya, membuat tulisan sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau dibahas pada video pembelajaran kali ini. Klik lapisan, kemudian klik teks, dan kita sudah bisa membuat tulisan sesuai dengan materi yang akan kita bahas atau yang akan kita ajarkan. Dan kali ini saya akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Dan silakan diatur jenis tulisan dan tampilan tulisan sesuai dengan keinginan sobat menggunakan fitur di sebelah kanan yang bisa sobat ekspor sendiri. Ya, ada animasi masuknya di sini yang banyak pilihan yang bisa sobat gunakan. Kemudian juga ada animasi keluar. Kemudian bisa pewarnaan tulisan,
kemudian bisa memberikan efek bayangan pada tulisan dan sebagainya. Yang penting untuk menentukan jenis atau tampilan tulisan video yang akan sobat buat, itu saya yakin sobat bisa mengeksplor sendiri fitur-fitur yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menambah tulisan yang menjadi bagian yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Agar jenis tulisan dan tampilan tulisannya sama, cukup tulisan yang sudah ada di duplikat dengan cara mengklik bagian titik 3 di sebelah kiri, kemudian klik duplikat, dan sobat juara tinggal mengedit tulisan sesuai dengan materi selanjutnya yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, setelah apa itu tekanan hidrostatis, yang akan dibahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Silakan diatur letak kemudian posisinya. Selanjutnya untuk tulisan-tulisan berikutnya yang dilakukan sama dengan proses pembuatan tulisan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Pada bagian ini digunakan karena diperlukan gambar transparan atau gambar dalam bentuk PNG yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Pixel Lab sebelumnya. Untuk efek gambar, sobat juara bisa menggunakan fitur di sebelah kanan. Dan saya yakin sobat juara bisa mengekspor sendiri fitur-fitur yang ada di sebelah kanan untuk membuat efek gerak gambar pada video pembelajaran yang akan dibuat.
Pada video pembelajaran kali ini juga dilengkapi dengan soal dan pembahasan soal, di mana video soal dan pembahasan soal sudah dibuat terpisah sebelumnya. Harapannya video soal dan pembahasan soal ini bisa membantu lebih memahami materi yang ada dalam video pembelajaran ini untuk siapapun yang menonton video pembelajaran ini. Untuk efek gerak video soal dan pembahasan soal yang merupakan video lapisan pada video pembelajaran ini, Sobat Juara bisa menggunakan tanda kunci di sebelah kiri pada layar. Kita masuk pemberian efek suara pada video yang akan kita buat. Pada bagian kanan di sebelah bawah terdapat gambar mikrofon yang bertuliskan suara. Gunakan fitur tersebut, klik kemudian silakan berbicara untuk memberikan efek suara pada video yang kita buat. Bisa diperhatikan seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Sobat Juara. Pada video ini kita akan belajar tentang apa itu tekanan hidrostatis. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, persamaan tekanan hidrostatis. 3 poin ini akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Baik, kira-kira seperti itu pemberian efek suara pada video pembelajaran yang dibuat. Demikian Sobat Juara, cara membuat atau tahapan proses pembuatan video pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi berbasis Android seperti KineMaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Sobat Juara. Pada video ini kita akan belajar tentang apa itu tekanan hidrostatis. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, persamaan tekanan hidrostatis. 3 poin ini akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam terhadap suatu benda pada kedalaman tertentu. Katakanlah saat Sobat Juara berenang pada kolam renang atau pada sungai yang airnya diam, danau, maka pada kedalaman tertentu Sobat Juara akan merasakan seakan-akan air itu menekan permukaan tubuh Sobat Juara. Itulah tekanan hidrostatis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Mari kita perhatikan ikan di dalam akuarium pada layar berikut. Adapun tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan saat berenang di dalam sebuah akuarium dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair maksudnya adalah kerapatan dari suatu zat cair. Semakin rapat suatu zat cair, maka akan semakin besar tekanan yang diberikan terhadap suatu benda yang berada di dalamnya. Mari kita coba bandingkan. Berenang di air laut itu akan lebih besar tekanannya daripada berenang di kolam renang, karena massa jenis zat cair air laut lebih besar daripada massa jenis air pada kolam renang. Katakanlah kerapatan air laut itu lebih besar daripada air. Faktor yang kedua adalah percepatan gravitasi yang besarnya
kisaran 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Faktor yang ketiga yaitu kedalaman benda. Dalam hal ini adalah kedalaman atau posisi ikan dihitung dari permukaan air pada akuarium. Perlu diingat bahwa kedalaman itu dihitung dari permukaan air, bukan dari dasar air. Semakin dalam atau katakanlah semakin jauh posisi ikan dari permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dirasakannya. Begitupun ketika kita berenang di danau atau di kolam renang. Sekarang kita masuk bagian ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitunya persamaan tekanan hidrostatis atau disimbolkan dengan pH. pH sama dengan Rho kali G kali H. Ya benar, persamaan ini didapat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu sendiri. pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Agar lebih memahami, mari kita lihat dan pelajari contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Sebuah ikan dalam akuarium kecil. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, maka besar tekanan hidrostatis ikan adalah A 2000, B 3000, C 4000, D 6000 Newton per meter pangkat 2. Mari kita jawab. Sobat juara bisa perhatikan kembali soalnya pada layar. Dari soal kita dapat simpulkan Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, H sama dengan 50 cm dikurang 20 cm, H sama dengan 30 cm. Kenapa dikurangkan? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, kedalaman itu dihitung dari permukaan air, bukan dari dasar. Dan di sini jangan lupa ya sobat, jadikan satuannya meter. Jadi H sama dengan 30 cm. Jika kita jadikan meter, maka H sama dengan 0,3 meter. Sehingga pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 0,3. pH sama dengan 3000 Newton per meter pangkat 2. Jawabannya adalah B, 3000 Newton per meter pangkat 2. Baik sobat, sampai di sini pembahasan kita tentang tekanan hidrostatis. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.